Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana fi man waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para bapak, para ibu, lan adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan pengikut yang setia istiqomah, dapat mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kenikmatan berupa waktu dan untuk dapat berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun 1446 Hijriah tahun ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan sehingga dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan tahun ini dengan sempurna, dan hingga nantinya kita mendapatkan termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memaksimalkan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini banyak sekali, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Artinya monggo kita gunakan kesempatan yang bagus ini untuk menambah amal-amal kita, karena di bulan Ramadan inilah Allah akan melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Jadi sangat sayang kalau waktunya hanya biasa-biasa saja. Tapi kita istimewakan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam sedekah, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan kita memperbanyak amal ibadah yang kita lakukan, maka semua kebaikan itu akan kembali pada kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang di awal ini mari kita sedikit mengupas tentang syarat wajib puasa yang pertama. Jadi ini karena masih di awal, monggo. Syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam. Jadi mungkin kita tatkala di jalan ya, mungkin ada orang yang mungkin nggak puasa, ya kita husnudzon aja, oh mungkin dia bukan orang muslim ya, sehingga masih mau merokok, masih mohon maaf, masih kadang mampir di angkringan ya, itu mungkin termasuk orang-orang yang bukan Islam gitu. Tapi insya Allah kalau orang-orang yang sudah mengakui Islam, orang yang mengakui Islam sejati, orang yang benar-benar paham dengan perintah Allah, maka tentunya dia tidak akan berbuat sedemikian rupa. Ya mungkin kalau masih punya malu, mohon maaf ya, kalau memang darurat memang nggak bisa menahan ya bersembunyi atau di mana gitu ya. Tapi ya alhamdulillah semoga kita bukan, insya Allah yang di sini tidak termasuk mereka-mereka yang di sana. Ya. Yang pertama adalah Islam ya. Jadi
Syarat yang pertama adalah orang Islam, jadi harus puasa setelah memasuki jelas itu bulan Ramadan, artinya bulan yang sudah ditentukan dengan Ru'yatul Hilal atau dengan hisab perhitungan. Artinya kita sudah memasuki bulan Ramadan, itu adalah wajib kita menjalankan puasa. Yang kedua adalah orang yang sudah balik atau sudah dewasa. Ya, dewasa kalau dalam hal ini ya anak-anak kita mungkin sudah SMP ke atas ya. Mungkin kalau SD ini kadang belum balik gitu ya. Jadi kurang lebih ya SD kelas 6 itu mungkin sudah balik ya. Tapi yang lebih semangat lagi adalah yang sudah SMP ini diwajibkan gitu ya, kalau tidak ada darurat halangan. Jadi balik ya, balik itu dewasa gitu ya. Yang ketiga adalah berakal ya. Jadi syarat yang ketiga adalah berakal. Jadi ada maaf orang yang hilang akalnya, orang yang hilang ingatannya, yang termasuk orang gila, itu kan nggak diwajibkan puasa. Jadi kalau kita insya Allah yang di masjid ini semuanya insya Allah aman, ya, insya Allah diwajibkan berpuasa semuanya. Yang keempat adalah sehat. Nah, jadi ini adalah orang sehat ini wajib puasa. Ya mungkin tak kala masuk Ramadan kok sakit gitu ya, ya nggak apa-apa, karena ada rukhsah untuk menggantikan di bulan yang lain. Ya boleh. Ya mungkin wah mendadak kok sakit gitu ya, nggak apa-apa. Ya memang mungkin kita lagi diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sakit, jadi nggak usah bersulung. Atau mungkin mohon maaf ibu-ibu, wah ini Ramadan malah datang, ya datang bulan sebagainya. Ini ya kita syukuri aja, semuanya kembali pada Allah dengan ikhlas saja, nggak usah wah ini aku kok ini, ya nggak usah, pokoknya relax aja. Insya Allah dengan kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menanggapi apapun yang terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diberikan apa ya musibah, diberikan sakit, kok bersulo, kok malah menyalahkan Allah, ini ya mohon maaf. Jadi bukan tipenya orang yang beriman. Tipe orang beriman adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Allah libatkan dalam urusannya. Insya Allah dalam kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusannya, ya kita tatkala sakit, ya kita berusaha mohon pada Allah diberikan kesembuhan, ya berusaha dengan ikhtiar dengan mencari obat dan sebagainya, atau bahasanya berusaha dengan lahir dan batin. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, karena dalam hidup ini banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi semakin imannya tinggi, semakin kuat, maka cobaannya semakin berat. Begitu juga dengan para nabi, para sahabat, ini luar biasa, ujiannya lebih dahsyat daripada kita ya. Ini kita belum seberapa ya. Jadi monggo kita sikapi dalam hidup ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat wajib puasa yang kelima adalah bermukim atau kita musafir. Jadi orang kalau tatkala ada keperluan musafir perjalanan, paling tidak jaraknya antara kurang lebih 80 km ya sampai minimal 80 km, kalau maksimal ya monggo ya. Artinya setiap kala kita ada perjalanan kurang lebih 80 km sampai 100 km itu diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi ini mau berpuasa ya monggo gitu ya, artinya dibolehkan kalau memang kita kuat gitu ya. Yang terakhir yang keenam adalah suci, maksudnya dari haid dan nifas. Ini bagi kaum perempuan ya. Jadi ini adalah syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Jadi tatkala mohon maaf kaum ibu perempuan tatkala tidaklah itu tadi saya jelaskan di depan tadi, kalau tidaklah waktu masuk Ramadan kok datang bulan atau nifas itu ya diberikan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi menggantikan di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan itu ya. Ya kita misalnya ada halangan seminggu ya nanti kita akan nyautnya juga seminggu dan seterusnya. Jadi artinya kita harus pahami bersama bahwa itu adalah sunatullah ya. Jadi yang harus diterima oleh kaum ibu ya. Jadi semuanya kalau insya Allah kita paham, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa
Ini adalah doa tatkala kita masuk di bulan Ramadan yang diturunkan dalam hadis Imam Tirmidzi. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ulang lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah kebahagiaan, keselamatan dan iman dan Islam atas kami. Tuhan kami dari Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu calon serbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari untuk menyempurnakan majlis tahlim ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim